Dengan hormat Bapak Juniel Hareva akan memimpin doa untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur agar bertumbuh untuk kami bisa berbuah dan menjadi saksi dimanapun kami berada Bapa. Untuk menjadi terang Kristus dimanapun kami berada dengan kebenaran firman-Mu. Berkati perjalanan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan pada hari ini. Berkati Bapak Pendeta Tommy Matakpan yang akan menyampaikannya. Biarlah semua yang disampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang sejati, dan juga benar-benar bisa untuk kami pahami dan kami mengerti. Kami serahkan jam waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada seri 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes, surat kiriman Yohanes. 1 Yohanes pasal yang pertama, hari ini kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai pasal yang kedua ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9 sampai pasal kedua ayat yang kedua. Mari kita membacanya bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara antara Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia akan pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah membahas secara khusus ayat yang ke-9, yaitu berkaitan dengan pengakuan dan pengampunan sebagai bagian daripada hidup Kristen. Berarti ini sesuatu hal yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Kenapa harus ada pengakuan dan kenapa ada pengampunan? Saya tidak akan mengulangi kembali akan khotbah minggu lalu, tapi saya ingin mencoba untuk sedikit mundur ke belakang lalu kemudian menambahkan akan pengertian yang lain daripada 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Saudara, pada waktu kita melihat Yohanes berkata, jika kita berkata kalau kita tidak berbuat dosa, maka ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, bukan orang yang belum percaya, bukan Gentile, but believer. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah menerima Kristus, yang sudah menikmati kehidupan di dalam keselamatan. Maka apakah bedanya pengampunan yang satu dengan pengampunan yang lain? Pengampunan yang pertama itu adalah pengampunan dari orang yang belum percaya kepada Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Tuhan mengampuni pada waktu mereka mendengarkan panggilannya dan mereka datang dalam hidup pertobatan. Mereka mengakui dosa dan mereka menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Peristiwa itu hanya terjadi satu kali saja di dalam kehidupan. Tidak berkali-kali seseorang datang dan kemudian meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Hanya satu kali saja terjadi. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus berkata kalau Ia mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan hidup di dalam hidup orang percaya sepanjang umur mereka. Di dalam Injil Yohanes ada catatan pasal yang ke-14 bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti Dia tidak pernah meninggalkan kita lagi. Dia tidak akan keluar masuk. Dia tetap ada di dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, itu dimulai pada hari di mana seseorang percaya kepada Kristus. Setelah itu mereka masuk dalam pengalaman keselamatan, menikmati kehidupan keselamatan, dan untuk itulah maka 1 Yohanes 1 ayat 8 ini muncul. Ya, Yohanes berkata, jika kita mengatakan tidak berbuat dosa, kita menipu diri kita sendiri. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita mengaku dosa kita. Mengaku dosa di sini adalah bersifat terus-menerus, continuously, terus-menerus mengaku dosa. Kenapa itu harus terjadi? Karena inilah kehendak Allah kepada kita.
Dan 1 Yohanes 1 itu berkata, Allah akan mengampuni dan membersihkan atau menyucikan kita daripada segala kejahatan. Berarti setelah seorang percaya kepada Kristus, ia sudah mendapatkan pengampunan dan dia sedang berjalan dalam hidup Kristen, ada kemungkinan dia berbuat dosa lagi. Dan di hadapan Allah, semua yang ia kerjakan itu nampak kotor adanya. Allah melihat dia seperti seorang yang bermain-main lagi dengan kotoran. Allah melihat dia kotor. Itu sebab Alkitab berkata, kalau kamu datang minta pengampunan, kamu akan diampuni. Satu, dan kemudian kamu akan dibersihkan, kamu akan disucikan. Nah, itu sebabnya. Maka pengakuan demi pengakuan dosa ini akan terus-menerus terjadi. Kenapa demikian? Oleh karena kita setelah percaya masih membawa kebiasaan berdosa kita. Kita masih membawa itu dan bahkan kita masih menyimpannya sebagai sebuah kenyamanan. Ya, kita masih bisa menikmatinya. Kita nyaman melakukannya. Bahkan kita merasa bahwa kita tidak harus bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Justru setelah kita menikmati keselamatan di dalam Kristus. Dan Allah pasti tidak berkenan dengan cara dan model hidup seperti ini. Itu sebab maka Tuhan berkata, mintalah ampun dan engkau akan mendapatkan keselamatan. Meminta ampun di sini karena pekerjaan siapa? Disinilah kita melihat pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan. Dialah yang tinggal di dalam hidup orang percaya dan dialah yang terus akan mengerjakan pengudusan itu. Dia memberitahu, dia mengingatkan, dia menegur, even dia menghajar orang-orang tersebut. Roh Kudus yang hidup dalam orang percaya adalah roh yang akan membersihkan dan mempersiapkan orang percaya itu menjadi cantik, menjadi indah di hadapan Kristus. Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata atau memberikan metafora bahwa orang percaya itu seperti seorang pengantin di hadapan Kristus. Kristus adalah mempelai pria dan orang percaya itu adalah gereja Tuhan seperti mempelai wanita. Tampil cantik di hadapan mempelai pria. Tampil cantik dengan seluruh keindahan, dengan seluruh keharuman, dengan seluruh pesonanya. Maka inilah pekerjaan Roh Kudus. Dengan kata lain, saya mau mengatakan Roh Kudus seperti mendandani orang percaya supaya layak berdiri di hadapan Allah. Roh Kudus yang menyempurnakan kehidupan orang percaya supaya sungguh-sungguh menjadi hal yang menyenangkan hati daripada Kristus. Di sini kita melihat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Nah, dalam kesempatan Pentakosta ini kita melihat bahwa teologi reform hampir tidak pernah di dalam buku-buku sistematika teologianya itu membahas doktrin Roh Kudus berdiri sendiri. Hampir tidak ada tema itu. Kalaupun ada, maka itu ada di bawah pembahasan doktrin keselamatan. Ya, dalam soteriologi, di dalamnya banyak dibahas tentang pneumatologi, ya, tentang doktrin Roh Kudus, tentang Roh Kudus pribadi dan pekerjaannya. Itu tipikal daripada sistematika teologianya teologi reform. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus yang mempersolek. Ya, saya mau mengatakan mempersolek orang percaya, mendandani, membuatnya indah supaya bisa tampil di hadapan Kristus dan menyenangkan hatinya. Maka hal yang ia kerjakan adalah dia berkali-kali dan terus-menerus membawa orang percaya melihat ada kemungkinan dosa yang ia kerjakan dan ada jalan keluar untuk mendapatkan pengampunannya. Jadi di sini kita melihat pekerjaan Roh Kudus adalah membawa orang percaya untuk jangan menipu diri sendiri. Jadi demikian kata Alkitab. Dan juga jangan menjadikan Allah itu sebagai pendusta. Karena itu adalah dosa yang mungkin dikerjakan oleh orang percaya. Dosa dikerjakan orang percaya itu adalah dia menipu diri sendiri dengan mengatakan dia tidak berdosa. Pada momen itu dia sedang menipu Allah dengan berkata bahwa Allah itu adalah pendusta. Allah tidak mau membiarkan dia hanyut dan terlena, bahkan tidak sadar akan kondisi ini. Itu bukan tujuan Allah. Maka siapakah yang harus menyadarkannya?
Roh Kudus. Siapa yang harus membuka matanya? Roh Kudus. Siapa yang kemudian akan membawa dia kepada hidup pertobatan demi pertobatan? Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus yang diam di dalam hidup orang percaya akan terus-menerus mengerjakan pengudusan itu. Baik, Pak Tommy, saya tahu pengudusan itu. Roh Kudus akan mengerjakan pengudusan. Tapi secara detail itu seperti apa? Maka hal pertama yang kita bisa membuat supaya menjadi checklist kita adalah, pertama, dia mau memberitahu kita bahwa keinginannya pasti bertentangan dengan keinginan kita. Keinginannya itu adalah keinginan roh. Keinginan kita itu adalah keinginan daging yang masih selalu ingin dipuaskan. Keinginan daging itu adalah keinginan manusia lama kita yang ingin dipuaskan. Keinginan yang ingin untuk menikmati hidup sendiri tanpa harus bertanggung jawab apapun kepada Allah. Keinginan itu adalah keinginan di dalam kacamata Allah adalah keinginan yang berdosa. Paulus menjelaskan hal ini dengan begitu detail dalam kitab Galatia. Dia membandingkan antara keinginan roh dan keinginan daging. Barang siapa memulai dari roh, dia harus mengakhirinya dengan roh. Yang memulai dengan daging, dia akan mengakhirinya dengan daging. Dan Paulus berkata, kamu memulai dengan roh, tapi kamu mau mengakhirinya dengan daging. Nah, ini adalah Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Kamu memulai dengan roh, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah percaya kepada Kristus, lalu kamu mau mengakhirinya di dalam daging, maka jawaban dari surga adalah, aku tidak izinkan. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah mengizinkannya. Sebab dia mau mengatakan kalau keinginan dia dengan keinginan manusia lama itu berbeda. Pertama, dia menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, dia mengadakan perlawanan keras dan terus menerus supaya orang Kristen itu kembali. Perlawanan yang seperti apa? Perlawanan di dalam berbagai tingkatannya. Yang pertama mungkin dia membisikkan dengan sebuah kata yang lembut sekali, kamu berdosa. Tapi kalau orang ini berdiam, dia akan mulai menaikkan intonasi suaranya. Kamu berdosa. Tapi kalau belum lagi, kamu berdosa. Tapi kalau belum lagi, maka dia akan pukul. Kamu berdosa. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah mengizinkannya. Dia menginginkan kalau hidup orang percaya itu mempunyai semacam sensitivitas rohani terhadap kehendak daripada Allah. Mempunyai kepekaan rohani terhadap kehendak daripada kekasihnya. Ini ya yang Roh Kudus kerjakan. Saudara, sama seperti kalau seseorang terluka, lalu kemudian kalau lukanya itu tidak dirawat baik-baik, maka lukanya tersebut akan menjadi semacam kiloid, ya, semacam jaringan yang kebal, yang kalau disentuh maka sensitivitasnya itu sudah berkurang berapa puluh persen, ya, tidak seperti biasanya, ya, saudara. Telunjuk saya ini pernah tembus jarum jahit. Ya, saya pernah jahit lalu kemudian tiba-tiba entah kenapa apa yang terjadi, tangan saya masuk pas di jarum jahit dan mesin itu langsung menekan dan jarum itu putus, patah. Sehingga saya ngelihat tangan saya nggak berdarah, tapi jarum itu menembus dari kuku tembus ke bawah. Jarum pertama-tama reaksi saya gitu. Saya masih ingat banget tuh. Putus, patah lagi. Lalu bagaimana caranya? Saya coba ambil obeng. Buat tarik obeng tang buat mau tarik sendiri, tapi keras juga ya. Keras juga. Gimana caranya? Udah diem-diem, nggak kasih tahu istri, nggak kasih tahu siapa, pergi ke rumah sakit. Sampai di UGD, masuk ke dalam, dokternya tanya, kenapa? Saya cuma begini, dok. Dia ketawa. Kenapa? Jarum jahit itu tembus dari sini, keluar, masuk dan tembus ke sini. Dia lihat, oke, ronsen dulu ya. Ronsen, lalu kemudian mulai dibuka. Karena dilihat, sudah tembus tulang rupanya. Saya ngeliatin, ngeri kali itu ya. Tembus tulang jarum itu. Kemudian dirobek, dibuka, lalu dikeluarin gitu ya. Saya pikir-pikir, gitu aja sih gue bisa di rumah ya.
pakai cutter gitu ya. Terus kemudian tarik gitu, nggak usah pergi ke rumah sakit gitu ya. Paling modalnya betadin, tuangin betadin banyak-banyak pakai cutter, lalu kemudian tarik, tahan sakit-sakit sedikit emang nggak apa-apa ya, lalu tarik lepas gitu. Tapi mungkin ada bagian yang saya tidak bisa duga ya, misalnya infeksi atau apa. Nah setelah itu kemudian mulai dijahit, ya tunggu seminggu kemudian baru dibuka. Sekarang sensitivitas ini sudah nggak kerasa, kurang. Beda dengan yang sebelahnya. Sebelahnya masih punya kepekaan, yang sini sudah agak sedikit lain. Sekarang ada bagian saraf yang sudah rusak. Lalu kalau seorang luka, kalau zaman dulu, bagaimana caranya membersihkannya? Kalau sekarang sih gampang, tinggal bawa ke dokter, tinggal dijahit deh. Dijahit, kalau dokter jahitnya bagus sekali, maka hasilnya pun juga bagus sekali. Ya kayak gitu ya. Tapi kalau zaman dulu bagaimana? Luka menganga, pendarahan harus diberhentikan, luka harus disterilkan. Dulu apakah ada betadin? Nggak ada. Jadi bagaimana? Obat merah apalagi gitu. Jadi caranya seperti apa? Maka orang yang luka tersebut dibaringkan, kemudian temannya menggulung-gulung daripada kain, suruh gigit, lalu dipegang oleh beberapa temannya, lalu dengan sebuah belati ditaruh di atas api sampai belati itu menjadi merah, lalu kemudian ditaruh di lukanya, langsung mateng. Mau apa? Well done atau apa? Medium well, gitu. Asap gitu, bau steak, gitu. Wah, itu orang tuh menjerit. Mungkin abis itu dia jatuh pingsan, dan lukanya tersebut kalau sudah sembuh itu akan membentuk jaringan yang tebal. Mungkin di dalam bagian tubuhmu ada yang seperti itu, menunjukkan pernah ada luka ya, tapi tidak dirawat baik-baik, akibatnya kiloid. Nah kalau keloid kita pegang-pegang begini, rasanya lain bukan? Dibandingkan dengan kalau bagian tubuh yang lain. Nah itulah gambaran tentang kepekaan. Kepekaan terhadap panggilan daripada Tuhan, gitu ya, kepekaan daripada panggilan untuk mematikan semua keinginan daging. Roh Kudus memberikan perlawanan yang keras. Yang pertama, dia membangkitkan, kasih tahu keinginannya berbeda dengan keinginan manusia lama kita. Kedua, dia mengadakan perlawanan yang keras. Yang ketiga, dia membangkitkan keinginan yang sama untuk yang sama yang dia punya dalam hal melihat dosa dan membenci dosa, lalu meninggalkannya. Yang keempat, apa yang dia kerjakan? Dia membawa kita untuk mulai menikmati kehadiran daripada Allah di dalam kehidupan kita. Menikmati semuanya ini, dan disitulah kita akan menemukan itulah sukacita hidup Kristen. Sukacita hidup Kristen itu ada karya besar daripada Roh Kudus. Dia adalah roh sukacita, roh yang membangkitkan sukacita terus-menerus. Dia akan membawa kita terus-menerus dalam perjalanan hidup iman kita untuk melihat setiap bagian. Itu sebab makanya setiap orang Kristen dia masih mungkin berbuat dosa tapi tidak harus. Yang kedua, maka perbuatan dosa yang terjadi dalam hidup Kristen makin lama makin sedikit. Ini sukacita, ini progres, ini tanda seseorang memiliki iman yang sejati. Yakobus mempunyai cara yang lain untuk menjelaskannya. Dia berkata bahwa firman Tuhan itu seperti sebuah cermin. Nah, Roh Kudus memakai firman Tuhan sebagai cermin untuk mengkoreksi. Yohanes menghadirkan Roh Kudus sebagai yang mengkoreksi. Tapi kedua-duanya ini adalah sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk membawa orang Kristen menuju kepada kesempurnaannya. Yakobus berkata seperti cermin di depan mata. Maka pada waktu saudara pagi-pagi mau berangkat ke gereja hari ini, setelah selesai mandi, saudara bercermin enggak? Saudara bercermin kan? Pada waktu saudara berdiri di depan cermin, apa yang saudara lihat? Saudara pasti enggak lihat cermin, tapi saudara sedang melihat dirimu di dalam cermin. Dan saudara melihat untuk memastikan, apakah segala sesuatu berjalan dengan baik? Sesuatu berjalan dengan sempurna? Apakah ada sisa-sisa
busa odol yang masih tertinggal di mulut? Atau adakah hal-hal sisa-sisa sabun yang masih ada di kepala? Saudara melihat semuanya. Lalu kemudian saudara berdiri, saudara mulai tertuju kepada satu bagian di dalam wajah saudara cermin. Engkau melihatnya, engkau jalan lebih dekat, lebih mendekat kepada cermin, lebih mendekat, sampai begitu dekat, baru saudara begini. Ternyata satu itu kecil tapi mengganggu penampilan. Kecil itu tapi mengurangi kecantikan. Gitu. Atau sudah berdiri di depan cermin, lalu kemudian jalan-jalan sedikit ke kanan sambil senyum-senyum, sambil berpikir, baru ku sadar, ganteng pula aku nih. Gitu misalnya. Sadar. Kenapa? Ada cermin yang menolong. Ini cara Yakobus. Yakobus menampilkan cermin sebagai sarana anugerah untuk menolong seseorang melihat sebuah kesalahan. Nah, kalau Yohanes, dia mengatakan, kalau kamu berdosa, maka mintalah ampun. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Tuhan. Saudara, perhatikan. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10 dia memakai kata-kata yang berulang terus-menerus. Yaitu pertama adalah kata jika. Mari kita lihat. Ada berapa kata jika di dalam perikop atau dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Yang pertama kita akan menemukan kata jika itu di dalam ayat yang ke-6. Lalu kita akan ketemu lagi dalam ayat yang ke-7. Lalu ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Hampir setiap ayat itu ada kata jika. Jika. Tapi nggak berhenti pakai kata jika saja. Dia juga pakai kata maka. Jika dan maka. Ini adalah semacam tanda-tanda yang dapat kita pakai untuk melihat tentang kehidupan sejati seorang Kristen. Jika maka. Ini saya pernah berkata, Yohanes hari itu sudah tua. Lalu kita akan menemukan ada banyak seperti pengulangan-pengulangan yang dia tulis. Bukan berarti dia pikun, bukan berarti dia demensia, bukan berarti dia mulai lupa ada bagian-bagian tertentu saja. Tetapi ini menjadi passion, menjadi perhatian, menjadi fokus daripada Yohanes. Ini menjelaskan tentang apa yang ada dalam hatinya. Dia melihat orang Kristen yang dia layani pada waktu itu, dia melihat dan dia tidak menemukan bukti bahwa mereka ada sungguh-sungguh orang Kristen yang menampilkan kesaksian Kristen. Itu sebab dia memakai kata jika, maka. Kata-kata jika itu menjelaskan ini sesuatu hal yang terjadi, fakta yang terjadi. Kalau kamu berkata kamu tidak berdosa, ini adalah realita yang kamu katakan sebagai sebuah kebenaran. Tapi kemudian dia berkata sesuatu hal yang sebenarnya harus terjadi, maka gitu. Nah, itu sebab dia berkata dia sebetulnya mau mengatakan bahwa kalau kamu adalah orang Kristen sejati, kamu harus hidup dalam terang. Tapi kalau kenyataannya kamu tetap berjalan dalam kegelapan, maka kamu pendusta. Maka kamu bohong. Kamu pendusta, kamu dapat saja terlihat sebagai seorang yang percaya. Kamu dapat saja terlihat sebagai seorang yang saleh. Ingatlah, dia sedang berbicara tentang jemaat Kristen di Efesus. Notabene, sebuah gereja yang sangat rohani. Dilihat dari pandangan mata orang-orang atau gereja-gereja lain dari kota-kota lain pada waktu itu. Kamu dapat saja terlihat sebagai orang percaya, kamu dapat terlihat sebagai orang yang saleh, mungkin kamu menjadi anggota gereja tertentu dan kamu sangat aktif di dalamnya, kamu menerima baptisan kudus, kamu mengambil sakramen perjamuan kudus, kamu mengajar, kamu berdiri sebagai anggota paduan suara dan memang suaramu sangat bagus, kamu menjadi liturgis, kamu menjadi penata layan dalam bidang apapun, tapi kalau hidupmu tidak berubah, maka kamu pendusta. Semua kesalahan itu dirangkum dengan satu kata, pendusta. Jika kamu begini, tapi sebenarnya begini, maka semua itu dirangkum, pendusta. Wah, itu sesuatu hal yang menyakitkan sekali. Bagaimana kita menemukan kebenaran bahwa
Kita menyukai dosa dan selalu mencari cara hidup menurut kedagingan dan bahkan menikmatinya. Maka tuh Alkitab berkata melalui Yohanes, kamu pendusta, kamu bohong, kamu bohong. Dan orang seperti ini seperti bermain peran dan menjadi beban yang berat sekali. Kenapa? Dia harus bermain peran, sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Tapi dia mencoba meng-create dirinya menjadi seperti seakan-akan, andai kata. Dan itu beban berat sekali. Lain halnya kalau memang itu dirinya. Kalau dirinya maka dia akan menampilkan hidup pada apa adanya. Karena memang dia begitu. Sebaliknya, kalau orang percaya kemudian menikmati kehidupan di dalam kedagingannya, itu pun juga jadi beban berat baginya. Kenapa? Naturnya menolak. Keberadaannya mengatakan ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika dan maka. Maka itu sebab, saudara-saudara, mari kita memakai kata-kata jika dan maka ini sebagai sebuah warning. Sebagai sebuah alat yang bisa kita pakai untuk membawa kita untuk melihat apakah memang demikian. Jika dan maka itu kata-kata yang akan menolong kita dari banyak sekali kebodohan yang akan kita lakukan. Jika kamu begini, maka demikian. Jika kamu melanggar, maka akan demikian. Kalau kamu begini, maka akan seperti itu. Dan Yohanes dengan jiwa daripada seorang ayah, sebab dia memakai kata-kata anak-anakku kepada jemaat ini. Saudara bisa lihat, ada beberapa kali dia pakai kata anak-anakku. Pasal yang kedua saja kita menemukan. Di dalam ayat yang pertama dan juga dalam ayat yang ke-18. Dia memakai anak-anakku. Dia menempatkan diri sebagai seorang tua kepada anak-anaknya. Seorang tua yang memperhatikan apa yang terjadi di dalam hidup anak-anaknya. Gitu ya. Dan dia ingin supaya anak-anaknya ini menunjukkan bukti kehidupan rohani yang sejati. Itu sebab saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu muncul dan dia mengatakan kalau kamu berdosa maka jangan membantah. Kamu setuju dengan apa yang Allah katakan tentang dosa. Kamu jangan memberi arti yang baru, jangan memberikan celah yang lain atau mencari arti yang baru. Mengaku dosa adalah kamu setuju dengan apa yang Allah katakan. Itu dosa. Dan apakah selesai sampai di situ? Tidak. Tapi sesegera mungkin mengakuinya dan tanpa menunda-nunda. Ini cara Yohanes untuk menjelaskan tentang inilah kepekaan yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan bisa berkata tentang hal, ini sepele kok, ini masih terlalu kecil, nanti sajalah. Saya nanti pada waktu di kebaktian minggu saja, dirapel dengan berkata bahwa nanti satu kali ada doa pengakuan. Dan tadi liturgis ketika memulai, mari kita berdoa, pertama-tama mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita. Nah, itu adalah momen rapelan. Alkitab berkata atau mengajarkan kepada kita, mengaku dosa tidak harus tunggu hari Minggu, tidak harus tunggu liturgis yang memimpin, tapi setiap orang Kristen dapat segera mengerjakannya personally di hadapan daripada Allah. Sesegera mungkin dan jangan menunda-nunda. Ini bukan problema besar atau kecilnya daripada sebuah dosa. Ini bukan problema banyak atau sedikitnya sebuah dosa, tapi ini adalah sebuah dosa. Sekali lagi ya, bukan problema banyak atau sedikit, bukan problema satu atau dua, besar atau kecil, bukan. Problema ada satu saja, itu sudah cukup. Sudah cukup membuat Allah tidak berkenan kepadanya. Itu sebab satu bagian ditemukan, entah apakah hari Minggu seperti ini, atau besok Senin, atau Selasa, atau Rabu, atau Kamis, pada waktu momen Tuhan mengingatkan. Ia berkehendak untuk segera mungkin untuk mengakuinya dan tidak menunda-nundanya. Nah, saudara, Yohanes di sini meletakkan dasar pengakuan dan pengampunan Allah, dan ia berkata demikian.
Allah itu setia dan adil. Dia adalah yang setia dan yang adil. Kesetiaan Allah di dalam hal apa yang dapat kita lihat di dalam konteks ini? Allah itu setia terletak kepada tindakannya, bahwa Dia akan memberikan pengampunan berdasar keadilannya. Sekali lagi, kesetiaan Allah di sini terletak pada tindakannya, bahwa Dia akan memberikan pengampunan berdasarkan keadilannya. Jadi pengampunan di sini bukan tanpa keadilan, harus dengan keadilan. Allah tidak akan mengorbankan salah satu sifatnya, yaitu adil untuk pengampunan. Orang tua bisa mengexcuse diri untuk sifat adil. Kenapa? Karena terlalu sayang kepada anak. Seorang kekasih bisa excuse untuk mengabaikan hal-hal keadilan. Kenapa? Terlalu cinta. Alkitab berkata tidak kepada Allah. Ia mengampuni, ya, tetapi dia tidak mengabaikan keadilannya. Keadilannya seperti apa? Keadilannya dinyatakan dalam Kristus menderita dan menanggung dosa-dosa kita semuanya. Ini adalah kesetiaan dan keadilan daripada Allah. Lalu bagaimana dengan Kristus? Kesetiaan Kristus terletak pada kesetiaannya kepada kehendak Bapanya. Kristus tidak pernah bergeser atau mencari cara yang lain, atau mengajukan permintaan yang lain untuk penebusan dosa. Dia tidak mengajukan permohonan dengan berkata, bukankah aku anakmu yang satu-satunya yang kau kasihi? Kenapa harus dikorbankan? Tidak. Kenapa? Karena Kristus tahu bahwa satu-satunya problema dosa yang bisa diselesaikan, yaitu hati daripada Allah Bapa itu dipuaskan. Dan tidak satu pun yang bisa memuaskannya sepanjang masa. Bahkan di dalam pelayanan para imam pun tidak satu pun yang dapat memuaskannya. Hanya Kristus saja. Kristus tidak pernah mengajukan permohonan yang lain. Dan orang-orang saat ini seakan-akan lebih empati kepada Kristus dengan mengajukan pertanyaan demikian. Kalau Allah Maha Kuasa, bukankah berarti Allah dapat menebus dosa tanpa harus mematikan anaknya di kayu salib? Sepertinya sangat empati, sangat bersimpati, mempunyai cara yang lain. Kenapa Allah tidak menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan manusia berdosa tanpa Yesus harus mati di atas kayu salib? Bukankah Allah mengasihi dia, sungguh-sungguh mencintainya, yang satu-satunya lagi? Kita bisa berpikiran demikian, dan saya rasa Allah pun juga memiliki sekian banyak opsi yang mungkin muncul dalam pikirannya tentang penebusan dosa. Tetapi tidak satu pun yang memuaskan hatinya. Ya, kenapa saya bilang memuaskan hatinya? Karena itu dicatat di dalam kitab Yesaya. Yesaya berkata, aku puas setelah hambanya itu menderita. Aku puas. Ini sesuatu hal yang susah kita mengerti, tetapi itu yang Allah putuskan. Ini yang paling jalan di dalam seluruh pikiran Allah berkaitan dengan penebusan dosa. Maka kemudian gak heran kalau Yohanes berkata, ia adalah setia dan adil. Dan berdasarkan kedua sifat itu, maka dia memberikan pengampunan dan penyucian dosa. Sehingga saudara, kita tidak perlu membayar tambahan hutang dosa itu. Kita tidak perlu membayar apapun untuk memenuhi tuntutan daripada Allah. Karena Kristus telah membayar semua hutang dosa itu dengan mati di atas kayu salib. Sehingga saudara, segeralah datang kepadanya dan berkata, Tuhan, saya sudah berdosa kepadamu. Doa yang jujur sedemikian, Tuhan berkenan. Dia mendengar, telinganya sensitif untuk mendengar sebuah permohonan pengampunan. Telinga Tuhan sangat peka untuk mendengarkan kalimat yang keluar dari mulut anak-anaknya untuk sebuah permohonan pengampunan. Dia mendengarkannya dan dia berdasarkan kesetiaan dan keadilannya, dia menyediakan pengampunan itu. Nah, pengampunan yang seperti apa? Pengampunan di sini berarti to send away. Melemparkan
membuang, menghalau, menyingkirkan, atau menghapus. Kata-kata itu bisa dipakai untuk menjelaskan pengampunan. Kata-kata pengampunan. Tuhan mengampuni, Tuhan menghalau, Tuhan melihat orang ini sebagai yang tidak berdosa karena sudah dibenarkan. Tidak akan ada lagi perasaan bersalah yang menuduh karena kita percaya kepada janji daripada Allah. Tidak ada lagi perasaan bersalah yang menguasai daripada hati, yang mengganggu daripada hati. Kalau kita sudah dengan jujur berkata, Tuhan, saya sudah berdosa. Tuhan, saya sudah berdosa. Saya sudah berdosa karena saya pernah mengambil uang dari dompet papa atau mama. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata, semua dosamu pada waktu engkau percaya kepada Kristus sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Pada masa lalu mungkin kita pernah mengambil uang dari dompet papa mama dan kita baru keingat sekarang, oh terima kasih Tuhan. Ternyata yang lalu saya anggap sudah berlalu, bagi Tuhan ini sesuatu hal yang mesti dibereskan. Dan dia mengingatkan, masih ingat pada waktu muda mungkin kita berkata kepada orang di rumah mau pergi ke gereja, tetapi kita berbelok arah. Kita tidak pernah mampir ke gereja. Lalu ketika sampai kembali pulang ke rumah, maka mulai mencoba mengarang-arang cerita tentang hal pergi ke gereja. Ya, kalau ditanya sama orang rumah, pendeta khotbahnya apa? Dia bilang, bagus. Ya, kira-kira kasih tahu apa isi khotbahnya? Aduh, kamu harus datang. Minggu depannya datang. Iya, tolong kasih tahu poin-poinnya apa? Ciami. Gitu. Kalimat-kalimatnya berusaha untuk mencari atau menghindar, gitu ya. Kau masih ingat bagaimana engkau berdusta kepada suamimu atau berdusta kepada istrimu, berbuat jahat kepada orang lain dan sengaja datang ke tempat-tempat yang membawa engkau kepada dosa, maka Alkitab berkata, datanglah segera, jangan berlambat-lambat dan pengampunan itu akan diberikan. Ini realita kebenaran. Kebenarannya adalah saya berdosa. Oke, tapi sekarang kebenarannya yang baru adalah Tuhan mengampuni dosamu. Kenapa hal ini muncul? Oleh karena banyak sekali pada waktu orang Kristen berdosa, dia berpikir dosa ini sudah terlalu besar, sangat besar. Bahkan setelah saya mendapatkan pengampunan, saya buat dosa lagi, dosa ini pasti tidak akan mendapatkan pengampunan. Kutip lagi ayat-ayat dari Alkitab dalam kitab Ibrani. Dia mengutipnya dan berkata, sudah terlalu besar, sangat besar sekali. Saya nggak akan pernah mungkin bisa kembali. Banyak orang Kristen konsep anugerahnya itu sangat miskin. Sangat miskin sekali dan terpaku kepada ide besarnya dosa mereka. Mereka tidak tahu bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar daripada semua dosa-dosa mereka. Sehingga mereka kemudian terpaku, terhenti, kakinya seperti dipaku dalam satu kondisi tertentu sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan kembali. Matanya seperti diliputi oleh kabut kelam sehingga dia tidak bisa melihat betapa besar anugerah Allah itu. Dia lebih suka dan dia lebih memilih untuk melihat dosaku terlalu besar. Dapatkah Allah mengampuni? Dia melihat dosanya besar dan Allahnya begitu kecil sekali. Bahkan untuk dosa yang setelah dia buat dalam hidup Kristen, Allah bahkan gak bisa mengampuni. Dia pernah mengampuni dulu, tapi sekarang enggak. Dia terlalu kecil, dulu dia begitu besar, begitu murah hati. Tapi sekarang dia begitu kecil dan tidak berdaya. Lalu mulai mencoba-coba mencari-cari alasan-alasan yang mendukung akan keputusasaannya. Cari-cari alasan untuk mengatakan, aku kecewa sama Tuhan. Oleh karena dia sudah mengambil orang yang saya kasihi. Aku kecewa dengan dia karena dia mengambil orang yang saya kasihi. Lalu menjadi marah sama Tuhan. Lalu kemudian berpikir, sudahlah kalau gitu aku tidak mau jadi orang Kristen lagi. Apakah saudara pikir kalau saudara jadi orang Kristen, kalau berhadapan dengan Allah seperti ini, Allah sepakat tidak memberikan sebuah hal yang kau senangi, lalu kemudian kau kecewa, kau tinggalkan dia, lalu kau pindah kepada kepercayaan lain, maka Allah tidak berbuat seperti itu? Naif sekali.
Di dalam setiap kepercayaan lain manapun akan ada model seperti demikian. Tidak puas terhadap Allah dan kemudian mendiskreditkan Allah. Lalu kemudian melihat Allah begitu kecil, begitu tidak berdaya. Bahkan untuk mendengarkan kalimat pengampunan dosa pun Allah tidak mempunyai telinganya. Sehingga kita lihat dosaku begitu besar sekali dan tidak akan pernah ada kesempatan buat pengampunan. Kita bisa mengajukan masalah, argumentasi atau keberatan apapun kepada dia. Saya kecewa jadi orang Kristen. Kamu pikir setelah kamu pindah ke kepercayaan lain, kamu gak akan pernah mungkin jadi kecewa? Omong kosong. Itu adalah sebuah upaya pelarian saja. Tapi kita tidak pernah bisa lepas. Kamu terus akan dikejar dengan problema itu. Sebelum kamu menyelesaikannya dengan pengampunan. Permohonan pengampunan. Mengaku dosa. Silakan susun argumentasi lain apapun juga. Dan untuk orang sedemikian, izinkan saya mau mewakili Allah dengan berkata, mari kita berperkara. Mari kita berperkara. Saya mengutip Yesaya 1 ayat 18. Mari kita berperkara. Lanjutannya adalah, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Mari kita berperkara. Kamu mau argumentasi? Ayo. Saya layani. Kamu mau bertarung? Katakan di mana? Jam berapa? Saya datang. Mari kita berperkara. Saudara, kita mungkin menjadi orang yang lambat mengakui dosa. Namun Allah selalu cepat akan mengampuni dosa. Dia menanti. Dia menunggu. Telinganya sangat peka terhadap sebuah kalimat pengampunan. Telinganya sangat peka untuk mendengarkan detak daripada jantung penyesalan. Dan dia akan segera mengampuninya berdasarkan kesetiaan dan keadilannya. Tuhan selalu cepat untuk mengampuni pada waktu kita merasa lambat untuk mengakuinya. Saudara, ayat yang ke-10 seperti sebuah pengulangan pikiran yang sama. Bukankah itu sudah dikatakan dalam ayat yang ke-8? Jika kita berkata kita tidak berdosa, ayat 10 juga demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ini bukan Alzheimer ya, ini bukan pikun. Walaupun Yohanes sudah tua, tapi ini menjelaskan bagaimana dia punya perhatian. Dia seperti berulang-ulang untuk mengatakannya. Berulang untuk mengatakannya, dan dalam konteks ini dia sedang mau menekankan. Ayat 10 dia mengatakan, kamu orang Kristen bukan? Tuhan berbicara kepada kamu, tapi kamu bilang begini, Tuhan baik kok saya merasa bahwa saya tidak berbuat dosa. Aku tidak bahkan menemukan dosa kecil sedikit pun di dalam diriku. Aku sangat menikmati akan hidup doaku. Aku sangat menikmati saat membaca Alkitab. Aku menikmati semua itu. Dosaku di mana Tuhan? Nah, kira-kira demikian. Itu dalam ayat yang ke-10. Penekanannya menuju ke sana. Aku akan ada di mana Tuhan? Aku gak buat dosa apapun juga kok. Sehingga aku tidak perlu mengakui dosanya. Ataupun di dalam bagian yang lain ada orang yang sudah dikasih tahu bahwa kamu berdosa dan kamu minta pengampunan, dia akan bilang begini, sorry ya, saya nggak pernah dididik untuk menjadi seorang yang cengeng. DNA saya nggak kesana kok. Saya tidak pernah dididik atau saya tidak pernah terlahir menjadi seorang yang mudah menumpahkan air mata, tidak pernah menyatakan diri menyesal, dan saya tidak pernah mau mengatakan diri bahwa saya kalah. Apa yang mau dikemukakan di sini? Yaitu adalah hal-hal yang berkaitan dengan
keberanian untuk membantah kepada Allah. Dosa akan membuat kita menjadi seorang yang angkuh, tidak mau terlihat menjadi seorang yang salah. Kita bisa menggunakan cara menunjukkan dengan mengajukan argumentasi. Saya tidak seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa dosa tidak berbicara tentang kepribadianmu yang sedemikian. Dosa itu adalah berbicara tentang sikap Allah melihat. Bagi Allah, dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah, pelanggaran hukum Allah. Itu dosa. Dosa nggak ada urusannya dengan apa yang kamu pikirkan tentang dosa yang kamu buat. Besar, kecil, banyak, sedikit. Tentang kondisimu seperti apa, kamu mengakuinya atau tidak, tentang kepribadianmu yang dibentuk seperti apa. Dosa tidak berkaitan dengan hal itu di tempat yang pertama. Tempat pertama dosa mengatakan pelanggaran hukum Allah. Violation, rebellion. Itulah yang Alkitab katakan tentang dosa. Pemberontakan. Kalau tidak, maka ini adalah sebuah cara kita mengatakan Allah berdusta. Ketika kita bilang, Tuhan, semua dalam hidupku baik-baik. Aku tidak menemukan dosa sedikit pun dalam hidupku. Hari itu kita sudah berdosa. Dan itu pelanggaran yang berat sekali. Tapi Tuhan, it's just a piece of cake. No matter. Poinnya adalah Allah melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Pemberontakan. Dan yang menakutkannya adalah Allah mendengar kamu sedang menunjuk kepadanya dan berkata, you are a liar. Kamu pendusta. Saudara, Yohanes sangat-sangat sepertinya sebagai orang tua khawatir. Sangat-sangat mencemaskan kalau orang Kristen di Efesusnya bersikap seperti ini. Dan rasanya maka semua orang percaya harus khawatir jikalau dia berada dalam kondisi seperti itu. Harus khawatir. Itu sebab dia mengatakan, atau Yohanes memakai istilah anak-anakku. Anak-anakku. Dia seperti memainkan peran sebagai seorang tua yang pengasuh mereka dengan harapan supaya bisa mengajar anak-anaknya, mendidik, menjaga supaya tidak salah. Dia seperti seorang tua yang mau menjelaskan sebuah realita yang kamu nggak bisa lihat. Realitanya apa? Realitanya adalah ruang pengadilan. Wah, ini sesuatu hal yang baru sekali. Ruang pengadilan. Kenapa saya mengatakan ini ruang pengadilan? Sebab di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama, setelah dia seperti mengulangi kembali, hal-hal itu kutuliskan kepada kamu. Ini berarti minatnya. Ini hasratnya. Ini passionnya. Jangan. Aku tuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena kamu gak tahu. Nuansa ruang pengadilan itu menakutkan sekali. Ya, jangan. Tapi kemudian Yohanes bilang, namun jikalau andai kata itu terjadi, maka kita mempunyai seorang pengantara. Istilah pengantara di situ pakai istilah parakletos. Istilah yang sama yang Yohanes pakai pada waktu dia tulis Injil Yohanes 14. Pada waktu dia bicara tentang Roh Kudus, dia adalah parakletos. Di sini dia menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai parakletos. Sebagai seorang yang mendampingi terdakwa di dalam ruang pengadilan. Ruang pengadilan bagi yang enggak pernah memasuki dan yang tidak pernah bersangkut paut langsung, itu sangat menakutkan sekali, mengerikan sekali. Saya pernah duduk di kursi terdakwa di ruang pengadilan Jakarta Selatan tahun 80-an. Saya pernah mengemudikan mobil, enggak bawa SIM, nabrak orang. Orang itu masuk rumah sakit dan bikin repot keluarga hari itu. Dan proses hukum berjalan dan saya duduk di kursi terdakwa. Menakutkan sekali. Waktu saya kelas SMA kelas 2 atau kelas 3, kelas 2. Menakutkan sekali.
Belum pernah ada yang tahu kan? Pendetamu tuh pernah duduk di kursi terdakwa. Sama. Nah, saudara-saudara, inilah gambaran ruang pengadilan yang Yohanes mau kasih tahu. Kamu tahu nggak sih apa yang terjadi? Ini kamu bilang, just a piece of cake of my sin. Maka Yohanes mau bilang, it's not just a piece of cake. Ini masalah besar. Ruang pengadilan. Ruang pengadilan. Nah, saudara, beberapa saat yang lalu kita setiap hari disuguhi suasana ruang pengadilan, bukan? Suasana ruang pengadilan yang betul-betul menjadi makanan kita setiap hari. Suka apa enggak suka, disajikan. Makan, nikmati. Sampai enak-enak kita melihatnya. Nah, mari kita melihat apa yang Yohanes sedang coba paparkan. Apa yang terjadi atau gambaran apa yang terjadi dalam ruang pengadilan itu. Yohanes mau bilang begini, di ruang pengadilan itu ada Allah Bapa duduk sebagai seorang hakim di tempatnya. Lalu ada setan yang menjadi jaksa. Saudara, saya pakai istilah ini bukan berarti semua jaksa itu setan ya. Please, don't misunderstand. Ada jaksa, ada setan sebagai jaksa. Kenapa saya bilang begitu? Karena tugas jaksa adalah menuntut. Betul ya? Dia menuntut. Dia menuntut. Berarti hal pertama ada Allah sebagai hakim, kedua ada jaksa sebagai penuntut. Yang ketiga ada bukti kesalahan. Hukum Indonesia mengatakan 2 bukti kesalahan ditemukan cukup mengantarkan seseorang menjadi tersangka. Betul apa benar? Ya, 2 bukti cukup. Ada 2, sementara bukti di sini lebih dari cukup. Dan setan itu mempunyai deretan bukti-bukti itu panjang. Ya, panjang sekali. Lalu kemudian keempat, ada hukum dan pasal yang dilanggar. Itu pasti. Yang kelima, ada tuntutan. Dan setan sangat bersemangat. Dia bergairah sekali membacakan semua tuntutan, dakwaan. Ya, baik dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan pada akhirnya dia akan berkata, tuntutan yang pantas dijatuhkan untuk terdakwa adalah mati. Lalu pasti harus ada terdakwa di situ. Terdakwa itu duduk dan menunduk dan tidak bisa berkata dan membela diri apapun. Karena semua yang dikatakan oleh jaksa atau setan itu benar adanya. Ya, setan itu akan mengajukan kebenaran data keberdosaan kita. Betul loh, dia nggak ngarang-ngarang. Dia mencari semua bukti-bukti itu, dia kumpulkan dari CCTV lah, dari persaksi ini dan semua itu. Dia kumpulkan semua dan dakwaan itu panjang lebar dan mungkin surat dakwaan kita kalau yang kita lihat di TV itu tebal-tebalnya segini buat 1 orang untuk 1 masalah. Tapi mungkin kita, wah, 1 gedung tinggi penuh itu semuanya. Kita duduk tertunduk. Tapi jangan lupa ada pendamping, terdakwa. Siapa dia? Pembela. Siapa dia? Konteks ini Yohanes bilang, Yesus adalah Parakletos, pembela kita. Nah, saudara bisa bayangkan betapa ramai, hiruk pikuk, penuh bantahan, penuh dengan celoteh-celoteh daripada setan dengan semua tuduhan-tuduhannya. Dan dia sangat piawai sekali untuk hal itu. Dan kita melihat bahwa tuduhan-tuduhan itu begitu tajam dan benar adanya. Tujuan itu begitu keras dan kita tidak dapat membantahnya. Dan semua orang yang hadir dalam pengadilan itu tidak bisa berkata-kata. Sebab semua disusun dengan argumentasi yang betul-betul hebat. Mau sebutkan kapan, di mana, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa. Semuanya lengkap, detil. Dan terdakwa itu menunduk. Tidak bisa berkata apa-apa. Wah, setan hari itu di dalam ruang pengadilan berkata, aku menang. Sebentar lagi kita akan keluar berpesta untuk kemenangan ini. Angkat toast, a glass of champagne.
Lalu hakim yang duduk di situ berkata, sekarang kita mendengar pembelaan terdakwa. Platon duduk dengan angkuh melihat apa yang mau dikerjakan pembela ini. Pembela ini berdiri dan berkata, semua yang dituduhkan benar dan aku akan menggantikan posisinya. Saya akan duduk di kursi terdakwa. Semua kesalahan beri kepadaku. Tidak ada pasal yang pernah muncul dalam buku hukum model seperti ini. Saya tahan yang tadi duduk memandang dengan angkuh, dagu sedikit keangkat, melihat kondisi itu. Pas tangan. Memandang begini. Benarkah yang saya lihat? Betulkah yang saya dengar? Saya tidak pernah menduga ada way out seperti ini. Saya akan duduk di kursi terdakwa. Semua kesalahannya tanggungkan kepada saya. Keputusan akhirnya dijatuhkan. Hakim menanti jawaban daripada pembela. Hakim tahu ada opsi ini. Dia tidak memberikan opsi, tapi dia menantikan jawaban daripada pembela. Pada waktu pembela berkata, semua yang dikatakan dituduhkan benar. Terdakwa tidak akan pernah bisa memenuhi, membayar semua hutang-hutangnya. Saya yang duduk di kursi terdakwa. Hakim tadi melihat begini, dia kemudian bersandar dan tersenyum. Puas. Sebab itu yang memenuhi tuntutan apa yang ada dalam hatinya. Aku puas. Hakim tahu apa yang pembela akan kerjakan. Dan dia melihat itu dengan benar. Dengan mata dan kepalanya sendiri. Dan dia puas. Saudara, tidak ada yang dapat memberikan jaminan untuk sebuah kebebasan. Tidak ada yang dapat memberikan pasal-pasal yang lain untuk meluputkan terdakwa daripada hukuman. Kecuali yang Yohanes katakan, jikalau kamu berbuat dosa, kamu harus tahu, kamu punya pengantara. Kamu punya parakletos. Parakletos yang akan menjadi pendamaian bagimu. Pendamaian untuk segala dosa kita. Anugerahnya itu terlalu besar. Saudara, itu sebab Paulus berkata di dalam bagian yang lain, kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka kita hidup dalam damai sejahteranya yang tidak pernah berkesudahan. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Dia adalah damai sejahtera kita. Jikalau kita hidup bersama dengan Allah, maka kamu harus pastikan, kamu harus tahu bahwa tidak akan pernah lagi ada penghukuman bagimu. Karena Kristus sudah menanggungnya semua. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Nanti perlahan kita akan coba membahas itu. Nanti di dalam RECS-nya kita. Kan di RECS kita membahas kitab Roma. Memiliki satu demi satu. Di dalam kebaktian ini kita membahas 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita melihat antara Paulus dengan Yohanes mempunyai satu pikiran yang sama. Sebab sumbernya sama. Sumbernya Allah di dalam Kristus. Menaruh kebenaran dalam diri Paulus, menaruh kebenaran dalam diri Yohanes. Harus sama. Ya. Saudara-saudara, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus, kata Paulus. Sebab Allah yang adil itu telah merasa puas. Karena Kristus yang satu-satunya pantas duduk di kursi itu. Oleh karena apa? Pertama, dia sendiri tidak berdosa. Maka dia pantas ada di sana. Kedua, dia tunduk kepada kehendak Bapanya. Maka dia pantas. Apa yang Kristus inginkan dengan apa yang Bapa inginkan berjalan bersama. Dia pantas. Yang ketiga, karena dia adalah yang dapat mengampuni. Saudara-saudara, setelah Yohanes berbicara sedemikian, dia berkata lebih lanjut. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita.
Dia pendamaian untuk dosa kita. Kristus yang mendamaikan. Dia yang pantas mendamaikan. Ya, karena itu dia duduk di kursi terdakwa. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, di sini kita melihat ada semacam kesulitan yang banyak orang pernah pikirkan. Berarti Yesus mati buat semua orang dong tanpa terkecuali. Istilah seluruh di sini tidak bisa dimengerti sebagai semua tanpa terkecuali. Tapi semua di dalam batasan. Kenapa demikian? Karena Yohanes memakai penjelasan yang lain di dalam Injilnya yang menegaskan tentang hal kepemilikan. Misalnya, saudara-saudara, Yohanes berkata di dalam pasal yang ke-6 dalam Injilnya dia bilang, semua yang Bapa berikan kepadaku, Dia yang akan datang dan semua yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-10 yang cukup terkenal itu, Yohanes berkata bahwa Kristus itu seperti seorang gembala. Ia mendengar suara domba-domba dan domba-dombanya mendengar suaranya. Dan dalam perikop itu juga ada cerita tentang ada domba lain yang di luar kandang. Nah, di sini kita melihat ada semacam eksklusivitas, kepemilikan yang Kristus miliki. Itu sebab di dalam teologi reform itu disebut sebagai limited atonement, penebusan yang terbatas. Penebusan yang terbatas mengatakan kalau Yesus tidak mati buat semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Dia saja, yaitu orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Kalau Bapa tidak memberikan, maka orang itu tidak akan pernah datang kepada sikap percaya. Hanya yang diberikan Bapa kepadanya. Dan jaminan yang Kristus berikan adalah mereka yang datang kepadaku tidak akan ku buang. Hanya yang diberikan Bapa kepadanya. Langsung orang-orang yang melihat bagian ini dan mengatakan, kalau misal demikian maka Allah kurang kasih. Maka orang ini langsung mengatakan, saya lebih simpati dan lebih empati daripada Allahmu. Kenapa Allah tidak menyelamatkan semua orang? Sehingga kemudian gak heran kalau ada seorang teolog yang bernama Karl Rahner. Ya, seorang teolog, dia dalam sebuah teorinya berkata bahwa di dalam hidup Kristen, dalam hidup percaya itu ada yang disebut sebagai unanimus Christian. Seorang Kristen yang unanimus, yang tidak harus dijelaskan, tidak harus dikenal. Tapi Allah menyelamatkan mereka. Mereka tidak harus menjadi Kristen dan tidak harus menunjukkan diri sebagai seorang yang menjadi pengikut Kristus. Tidak harus seperti itu. Mereka tidak harus membuktikan diri bahwa mereka harus datang ke gereja, dibaptis dan sebagainya. Tidak harus. Tapi Allah mau menyelamatkan mereka. Dan kita akan berjumpa dengan mereka di sorga. Itu ajaran daripada unanimus Christian. Tapi apakah Alkitab mengajarkan demikian? Pasti tidak. Alkitab mengatakan, aku mendengar suara mereka dan mereka mengenal suaraku dan mereka mengikut aku. Tuhan mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Orang-orang yang susah hati menerima ide tentang limited atonement mungkin boleh mengatakannya ini adalah definite atonement atau particular redemption. Idenya sebenarnya sama. Allah tidak menyelamatkan semua orang, tapi hanya yang diberikan Bapa. Dipilih oleh Bapa dalam kekekalan, diberikan kepada Kristus, dan semua yang diberikan kepada Kristus tidak akan terbuang, tidak akan dibuang ya. Tidak satu pun dibuang. Saudara-saudara, Allah tidak pernah atau Kristus tidak pernah kalah dalam satu perkara pun di ruang pengadilan itu. Dia tidak pernah lose, kehilangan kemenangan dalam ruang pengadilan Allah itu. Dan itulah yang Yohanes mau supaya kita tahu pada saat ini bahwa Kristus menjadi pendamaian bagi dosa kita dan bagi dosa semua yang telah diberikan Bapa kepadanya. Itu arti kata seluruh dunia.
Ada orang-orang dari sekian banyak belahan dunia, dari berbagai etnik dan bangsa, mereka mendengarkan berita tentang Kristus. Semua itu adalah yang diberikan Bapa kepada Kristus. Semua itu diterima oleh Kristus di dalam penebusannya. Saudara, itu sebab kalau kita menjadi orang Kristen, maka bukti bahwa kita adalah orang Kristen sejati, kita pernah menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup pertobatan, dan kita akan menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup pertobatan dalam hidup Kristen kita. Sebab pekerjaan Roh Kudus, dia mendandani, mempersolek, membuat pengantin wanita ini indah dan berkenan kepada pengantin pria, Kristus itu sendiri. Seberapa cepat dan selekas apa kita datang dalam permohonan pengampunan itu. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami berterima kasih, selalu saja ada hal yang tidak terduga yang Engkau buat, menunjukkan betapa cinta dan kasih-Nya Engkau kepada kami. Kami meminta Tuhan menolong kami memiliki keinginan untuk tampil dengan indah dan cantik di hadapan Tuhan melalui pengampunan dan penyucian yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Kristus sudah mengerjakan dengan setia kehendak daripada Bapa. Ia sudah menggenapinya. Bapa sudah dipuaskan dan tidak akan ada lagi penghukuman bagi kami. Kami berterima kasih oleh karena kami juga mendapatkan sarana anugerah yang tiap kali dapat kami nikmati dalam pengakuan demi pengakuan dosa. Di situ kami melihat kemenangan demi kemenangan yang Kristus kerjakan dan berikan kepada kami melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk apa yang kami pelajari dalam kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.